Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Selamat malam ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Kami sungguh mengucap syukur Bapa atas kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini sebagai saudara seiman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau kuasai pikiran perkataan hamba Tuhan. Biarlah Engkau suci kuduskan apa yang akan hamba beritakan Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri yang boleh menegur setiap kami Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan bila saat ini kami boleh belajar mendengar sebagai murid-murid-Mu. Kami siap saat ini Tuhan. Roh Kudus datanglah tempat ini, Kau kuasai hamba-Mu dan Kau boleh pakai setiap kami sehingga kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami satukan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang bertahta kini dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom semua, selamat malam. Puji syukur pada malam hari ini saya boleh sampai di tempat ini. Biasanya saya kalau ke HKY ini kalau hari Sabtu itu pengakuan dosa gitu ya. Sebelumnya saya mungkin mau perkenalan diri dulu. 1 bulan yang lalu saya sempat mengisi juga di ruangan ini juga. Waktu itu PD HKY. Saya lihat ada beberapa orang juga ya mungkin. Nah, pada malam hari ini saya mau perkenalan diri ya Bapak Ibu. Nama saya Antoni, saya dari paroki SMTB. Dekat sini kan, ya. Nah, sebentar. Oke, ini saya pinjem pointernya panitia. Oke, katanya tak kenal maka tak sayang. Nah ini keluarga saya Bapak Ibu. Saya dianugerahi 2 putra semuanya. Yang pertama usia 5 tahun dan yang kedua umur 1,5 tahun. Nah saya sama istri itu kerjanya itu kayak di McDonald Bapak Ibu. Karena kita itu kalau nggak pede gini, istri saya kan pulang jaga anak saya. Jadi kita tuh biasanya kalau kerja, pulang rumah itu juga sama-sama. Jadi katanya 24 jam itu non-stop saya ketemu sama istri saya. Bahkan kalau pulang kerja itu, kita mandi makan ya bersama-sama terus. Di kantor juga sama-sama. Jadi saya sama istri kerja bersama-sama Bapak Ibu. Nah kemudian saya juga berkomunitas di komsel saya di KTM. Dan saya juga tergabung di tim doanya KTM juga. Dan saya bersyukur saya sudah mengikuti komunitas ini dari tahun 2005 sampai hari ini. Dan terakhir saya sama istri juga aktif di kegiatan Priskat dan Waberkat di CFM. Sebelum saya masuk, saya mau berterima kasih juga sama Bu Wewen ya. Jadi ceritanya itu pendek aja. Saya ketemu Bu Wewen ini di tempat kedukaan waktu itu. Terus kita cerita-cerita, sharing. Saya bersyukur ternyata ada sebuah komunitas yang Bapak Ibu datang pada malam hari ini. Itu punya suatu nilai, yaitu doa. Dan itu menjadi nafas kehidupan kita sebagai seorang Katolik. Dan saya sebagai seorang yang juga mendalami sebuah doa, terutama di KTM.
Itu bagaimana saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus sendiri, sehingga saya itu bisa menularkan ke orang-orang secara langsung. Baik itu di dalam komunitas saya, di Komsel, dan di komunitas lainnya juga. Nah, kira-kira kalau saya bertanya, kalau hari-hari ini, kita ini kan sudah masuk musim apa? Penghujan ya. Jadi kalau saya tanya, tanda-tandanya apa Bapak Ibu kalau kita ini lihat langitnya mendung? Kira-kira mau hujan ya? Tapi belum tentu, kadang kalau mendung ini bisa aja panas. Kemarin ada yang lihat di media sosial, katanya semua jam tuh jam 12 semua. Ada yang lihat panas terus gitu ya. Ada ya, 12 semua. Ya, saya juga merasakan di tempat kerja saya, kebetulan saya sama istri kerja di manufaktur, itu di pabrik itu panas banget. Mau di luar, di dalam pabrik, di kantor tuh panas semua. Nah ini, kalau lihat uji lab, itu kira-kira mau menunjukkan apa? Hasil darah kita gitu ya. Kebetulan saya sama istri ini lagi program diet, ya puji Tuhan. Sampai hari ini udah lumayan turun. Karena beberapa waktu yang lalu saya itu cek lab sama istri saya, itu kebetulan istri saya asam uratnya juga naik. Kalau saya ini kan hobi makan nasi goreng sama mie gitu ya, trigliseridnya naik. Akhirnya saya setiap hari sekarang itu makan oat gitu ya. Jadi ini per minggu ini itu saya sudah turun ya 6-8 kilo lah. Karena saya kepingin anak saya itu bisa lihat anak cucu saya sampai nikah gitu. Nah ini, kalau lihat lampu lalu lintas, setiap hari lihat ya, kalau merah berarti harus berhenti, tapi kalau sekarang mau kuning sudah tambah tancap gas, apalagi kalau mau nganter anak gitu ya. Nah, kalau nggak ada sinyal, tandanya apa Bapak Ibu? Tandanya paketnya habis. Itu saya biasa minta tolong mama saya kebetulan datang, itu kalau pas, kok nggak ada sinyal ya, mah ceken, paketnya masih ada nggak? Terus akhirnya, oh ya habis ternyata. Jadi saya bilang, kalau nggak ada sinyal, itu kalau pas pergi berarti mungkin paketnya habis gitu. Nah ini kalau ada yang masih punya anak kecil, atau sudah besar-besar semua? Kalau anak nangis kira-kira kenapa? Lapar, bosen. Anak saya pertama Bapak Ibu, waktu lahir pertama, saya itu bingung, sudah disusui istri saya, kok masih nangis? Ternyata kenapa? BAB. Jadi saya di rumah sakit itu bingung, kok ini sudah disusui kok masih nangis, sudah dia dipuk-puk kok ya sih nangis, ternyata saya buka popoknya, ternyata ada. Ini pertama kali, pengalaman pertama gitu ya. Nah ini kalau mulai istri mulai ngomel, mungkin suaminya mulai diem aja, itu tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya mungkin lagi HWA ya, wedding anniversary tapi lupa ngasih kado. Nah ini contoh tanda-tanda yang hari-hari ini kita alami di dalam pribadi kita, pekerjaan kita, ataupun kehidupan berpasangan kita. Nah ini, ada yang masih percaya sama Feng Shui atau ramalan? Saya backgroundnya arsitek, Bapak Ibu. Jadi beberapa kali saya mendesain rumah, itu titipan klien saya itu selalu ada. Kadang ya, ada yang pakai Feng Shui gitu. Nah saya juga akhirnya mau nggak mau, ya oh gitu ya caranya. Tapi saya nggak bahas ini. Atau kalau kita ini mau pergi ke suatu tempat, biasanya pakai apa? Google Maps ya. Ada yang pakai Waze? Ada aplikasi lain nggak ya? Oke. Nah ini mungkin yang gerak di profesional. Ada yang menganalisa sebuah masalah dengan diagram Fishbone mungkin, atau SWOT. Nah ini adalah contoh alat-alat yang mungkin kita juga pakai dalam mengecek sebuah tanda. Nah malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak ketika Tuhan memproses saya sebagai seorang pribadi dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu secara pribadi maupun saya sebagai anak dulu masih bersama orang tua di rumah.
ataupun sekarang saya sudah dengan istri saya, atau kita yang di dalam komunitas ini, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, apakah kita itu berdasarkan apa, Bapak Ibu? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang sudah kita lalui, atau kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa untuk hidup, untuk keputusan ini? Saya mau sharing sedikit ya Bapak Ibu. Jadi saya itu pada waktu kecil, ini kebetulan ada papa mama saya, jadi nanti bisa tanya. Jadi saat saya kecil, saya itu hobinya lomba menggambar, melukis. Sampai suatu kali saya itu baru tahu, kalau uang dari lomba melukis saya itu juga dipakai untuk membayar uang sekolah. Jadi kehidupan keluarga kami itu pas-pasan. Ya kalau pas waktunya bayar uang sekolah ya ada, waktunya harus bayar uang les ya ada. Bahkan sampai mainan, itu kadang kalau karena ibu saya itu kan terima pesanan kue. Jadi saya itu seneng kalau ibu saya itu terima pesanan kue, itu mainannya yang dipinjem itu kan dibuat mainannya di tempat kuenya itu saya mainan dulu. Karena waktu saya mau minta mainan aja itu, saya lihat orang tua saya itu masih merintis gitu ya. Bahkan papa saya itu sempat pindah ke luar pulau, waktu itu ke Bali ya, mulai tahun 96 sampai tahun 2000. Jadi kehidupan keluarga kami itu serba pas-pasan Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, pada saat tahun 2003 saya sudah mengikuti retret awal, retret siswa ya pada waktu itu SMP, jadi saya colong-colong SMP 1 saya sudah ikut, sehingga mulai tahun 2004 tuh saya sudah masuk di Komsel. Oleh karena itu satu hal terjadi, tahun 2008 kondisi ekonomi keluarga kami itu sangat berat. Sehingga saya dihadapkan dengan keputusan, apakah saya harus lanjut kuliah atau bekerja. Nanti saya akan share bagaimana tanda yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa hadir sampai tempat hari ini. Terus kemudian, di tengah perjalanan saya sudah lulus kuliah, saya mau menikah, ternyata ayah saya sempat divonis kanker. Ayah saya hari ini hadir. Bagaimana Tuhan memberikan tanda kepada saya, apa yang harus keluarga lakukan saat itu. Dan puji Tuhan, ayah saya hari ini hadir dan kondisinya sehat. Nanti saya mau share juga. Dan yang terakhir, beberapa waktu yang lalu, saya dan istri itu, ya nggak berdebat ya, saya sama istri sudah dalam Tuhan, kita itu berdoa, minta petunjuk Tuhan, sekolah mana yang paling pas untuk anak kami. Dari 3 hal ini, Tuhan memproses saya ketika mengambil sebuah keputusan, baik itu secara pribadi, saya sebagai anak dan orang tua, saya sebagai suami dan istri, saya mau share bagaimana Tuhan memproses saya sehingga Tuhan itu menunjukkan apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, judul kita malam hari ini tahu apa? Bukan doanya Antoni ya, doanya Gideon. Pada waktu Bu Wewen ngasih saya, Antoni, tugas ya tanggal 15 Oktober. Waduh, aku tak doa dulu ya. Saya itu kebetulan ketika mau pelayanan, itu saya selalu doakan dulu. Kenapa? Bapak Ibu ada yang kemarin ikut retret SEP, yang ditumpang? Ada Bu Enda juga saksinya. Saya itu enggak jadi pelayanan loh Bapak Ibu. Kenapa? Saya di kantor, itu tiba-tiba pensiun. Terus saya itu memang tidak bisa datang ke pelayanan. Akhirnya saya izin ke PIC-nya, saya cuma bantu di belakang, saya bantu buat dena dan seterusnya. Jadi saya merasa ketika kita mau melayani pun, kita tuh harus tanya sama Tuhan. Atau kita tuh mau mendalami apa, kita sudah tahu karunia-Nya Tuhan apa. Apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, malam hari ini saya akan mau bagi. Ceritanya Gideon. Saya sempat juga pernah jadi wali baptis, kebetulan wali baptisnya itu juga namanya Gideon. Dan saya itu baru mempelajari ternyata cerita Gideon ini luar biasa. Saya mau bagi 5 langkah yang praktis Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa melakukan itu setiap hari. Bagaimana caranya doa Gideon ini
bisa kita terapkan. Sudah siap Bapak Ibu? Kalau sudah siap, senggol kanan kirinya. Ayo siap, jangan ngantuk. Nanti saya ada kuis ya, ada kuis. Tapi hadiahnya dari panitia. Cerita Gideon ini ada di dalam Perjanjian Lama, itu di Hakim-Hakim 6 sampai 8. Karena ayatnya itu ada 35 ayat kali 3 bab. Jadi saya cepat aja ya. Jadi pada waktu itu Israel itu ditindas setelah dia dibebaskan dari bangsa Mesir. Dia itu kan sudah sampai di tanah Kanaan. Dia itu dijajah lagi Bapak Ibu oleh bangsa Midian. Di Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 10 ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Berapa lama Bapak Ibu? Kira-kira 7 tahun itu lama apa sebentar? Lama. Ternyata bangsa Israel sempat dijajah lebih lama lagi, 20 tahun. Oleh penjajah yang lain. Tapi saya nggak cerita yang itu. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi bangsa Israel ini selama siklus perjalanannya, dia itu mengalami dosa, berputar-putar di padang gurun, mengalami penindasan, kemudian dibebaskan lagi sama Tuhan, mengalami kedamaian, terus kemudian berbuat dosa lagi. Berputar-putar terus Bapak Ibu. Cuman ini ceritanya Gideon ini di waktu ngelawan Midian gitu ya, selama 7 tahun. Kemudian saat itu Gideon adalah seorang yang tidak terlalu tinggi gitu ya, pendek. Dia itu kerjanya itu setiap hari, dia itu nganui gandum ya, meras gandum gitu. Tapi karena pada waktu itu sedang dalam masa penindasan, dia itu nganu gandumnya itu di tempatnya anggur, jadi tertutup. Kira-kira bijaksana enggak Bapak Ibu? Kenapa kok bijaksana menurut saya? Karena kalau gandumnya itu sudah lepas, kemudian diambil oleh bangsa Midian, enggak bisa makan lagi keluarganya. Nah, saat itu Tuhan mulai melihat Gideon yang orangnya sederhana. Dan datanglah malaikat. Malaikat berbicara apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Bapak Ibu bisa baca? 2, 3. Kira-kira kalau Gideon itu orangnya kecil, terus tiba-tiba diberitahu, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kira-kira Gideon ada kepercayaan diri enggak? Enggak Bapak Ibu. Gideon itu masih minder gitu ya. Kenapa? Gideon itu kan dulu punya nenek moyang. Dulu tuh diselamatkan Tuhan. Kok 7 tahun tuh kok ditindas terus sama bangsa Midian. Jadi ketika ada seorang malaikat datang ngomong, hei kamu, Tuhan menyertai kamu loh. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Lalu terus aku disuruh apa? Nah, terus kemudian Gideon itu duduk tenger-tenger gitu ya, apa ya? Tenger-tenger itu bahasa apa ya? Duduk di bawah pohon gitu ya, bersama dengan malaikat itu gitu ya. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Kira-kira kalau Bapak Ibu lagi dengar tadi ya, ceritanya apa? Bu Emil ya, sorry. Suaminya lagi sakit, terus tiba-tiba wis percaya, pasti sembuh. Pas posisi alatnya lagi, nanti bunyi-bunyi tadi ya. Kalau pas kita lagi tertekan gitu ya, bisa dihadapkan 2 pilihan loh. Percaya atau jadi putus harapan gitu ya. Sama kayak Gideon ini. Terus Gideon ngomong di ayat ke-15, kaumku ini adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye. Suku Manasyenya sukunya Gideon. Jadi di Israel itu ada beberapa suku. Ada suku pejuang, ada suku yang bisa perang gitu ya. Nah sukunya Gideon ini suku yang paling kecil, yang paling lemah. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok Tuhan itu kok selalu milih orang-orang yang sederhana? Jawabannya simpel, karena orang yang sederhana itu biasanya mau diajar. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, kita tuh merasa, aku nih
pangkatnya luar biasa loh, karirku bagus, aku diberkati loh. Terus kita merasa sudah hebat. Padahal Gideon ini adalah orang yang biasa-biasa aja. Tapi dipakai Tuhan, nanti kita lihat. Nah, ini mulai tanda yang pertama Bapak Ibu. Di Hakim-Hakim 6 ayat 21, malaikat Tuhan mulai menantang Gideon. Kamu bawa daging sama roti, bawaan sini. Nanti akan timbul api dan akan dimakan habis. Seketika itu Gideon di ayat 21, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dengan ujungnya disinggungnya dengan daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu. Seketika itu Gideon percaya Bapak Ibu, waduh celaka, berarti yang ketemu sama aku ini malaikat. Awalnya Gideon tidak percaya loh kalau itu malaikat, ternyata malaikat itu membuat daging dan roti itu menyala dan kemudian malaikat itu hilang. Waduh celaka Tuhan, benar-benar ini sing kamu kirim ini seorang malaikat. Karena Gideon mulai membuka hatinya gitu ya Bapak Ibu. Dia tahu Gideon ini punya papa yang menyembah berhala. Jadi di kota itu ada sebuah menara namanya tiang Baal. Jadi bangsa itu waktu itu menyembah tiang itu untuk mendapatkan kemakmuran. Kemudian Gideon ditantang sama malaikat itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia disuruh untuk menghancurkan tiang menara itu Bapak Ibu. Kira-kira dihancurkan enggak? Kalau Bapak Ibu didatangi seorang malaikat, terus harus dikasih perintah, dilakukan enggak? Tapi hari-hari ini kita nggak mungkin didatangi gitu, malah takut maling. Ya enggak? Dihancurkan Bapak Ibu, tapi karena Gideon ini menghormati papanya namanya Yoas. Saya cek istrinya Yoas, enggak ketemu. Jadi yang diceritakan cuma papanya. Kok Gideon kok berani ya meruntuhkan tiang Baal itu. Tapi karena dia menghormati tradisi, dia merobohkan itu malam hari. Dan seketika itu karena Yoas ayahnya itu tahu yang robohkan itu Gideon, dia membela. Kalau sampai nanti anakku yang merobohkan tiang itu, nanti dia itu biar berurusan sama Baal. Karena kepercayaan pada waktu itu, kalau merobohkan tradisi itu bisa mati. Jadi ayahnya juga mulai gemetar gitu ya. Wih, ini anakku kok luar biasa gitu ya. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Nanti Gideon mulai, karena dia sudah lepas, dia tidak dibunuh dan tidak mati loh Bapak Ibu. Dia minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau kamu tuh memang nyuruh aku untuk melawan bangsa Midian, tunjuk aku tanda. Nah ini tanda yang paling terkenal gitu ya. Tanda namanya bulu domba gitu. Di ayat 38 dan 39 kita mau baca sama-sama Bapak Ibu. Ayat ke-38 kita baca 2, 3. Dan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Hari pertama Gideon itu minta tanda sama Tuhan. Di sini tuh lagi kering, kalau memang engkau menyuruh aku, bulu domba, bulu ini tolong buatan basah. Sengguhan Bapak Ibu. Besok itu bulunya basah. Nah kok Gideon ini saya nggak percaya lagi kalau Tuhan itu menyertai DE. Di ayat ke-39 dikatakan, lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku. Apabila aku berkata lagi sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Tahu Bapak Ibu disuruh apa? Bulunya disuruh kering, sekitarnya disuruh basah. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atasnya serutannya itu jadi embun, basah. Kira-kira dilakukan lagi nggak sama Tuhan? Diberikan tanda lagi kedua loh Bapak Ibu. Jadi ini adalah tanda yang kedua. Kemudian mulailah Gideon mulai bersemangat dan
mulai mengatur strategi dengan pasukannya. Pasukannya ada berapa? 32.000 yang pertama. Dan Tuhan ngomong, aku enggak mau kasih pasukan terlalu banyak. Masih terlalu banyak pasukannya. Dikurangi jadi berapa Bapak Ibu? Dikurangi 10.000, ya ada tulisannya gitu ya. Kenapa kok yang 22.000 pulang? Ada yang tahu? Kalau Bu Wewen tahu pasti. Yang lain kira-kira yang 22.000 kenapa pulang? Lapar? Takut? Betul. Ternyata 22.000 orangnya itu pulang karena takut. Akhirnya tinggal 10.000. Nah, kemudian Tuhan itu masih menantang Gideon lagi loh. 10.000 masih terlalu banyak. Kira-kira jadi berapa? Jadi 300 Bapak Ibu. Bagaimana tanda yang diberikan Tuhan? Yang 9.700 Gideon, kalau dia itu minum air di sungai, dia itu minum tanpa melihat sekitar, itu suruh minggir. Yang minum tapi sambil melihat sekitarnya, itu pilihanku. Jadi ternyata yang 9.700 itu minumnya tuh minum, tapi yang 300 tuh minum tapi sambil melihat sekitarnya. Itu yang dipakai Tuhan. Jadi kira-kira berkurang berapa Bapak Ibu? 32.000 jadi 300 tuh. Kalau ada yang sudah baca ceritanya Gideon, lawannya Midian berapa? Lawannya berapa? Ada yang saya tahu? 132.000 Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu jadi Gideon, 132.000 lawan 300. Masih berani? Masih berani? Masih berani? Coba dibayangin. Kalau jadi Gideon ya, lawannya 132.000. Tuhan cuma pakai 300. Kira-kira 1 banding berapa? Nanti panitia yang sediain hadiahnya. 1 banding berapa Bapak Ibu? Saya hitung 1 banding 450. Jadi Bapak Ibu megang alat perang, lawannya 450. Kira-kira masuk akal enggak? Siap jadi anggotanya Gideon? Loh ini dipakai Tuhan loh. Tuhan menyertai loh. Kadang Tuhan berperkara dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Nanti saya kesaksian Bapak Ibu. Saya lanjut ya, supaya cepat aja. Kemudian Gideon dengan 300 orang, ya biasa ya, pelan-pelan mendekati musuh. Dan pada malam hari Tuhan berfirman, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Gideon dengan hitung-hitungannya ya, 300 orang lawan 132.000. Saya itu ketika merenungkan firman ini, aduh Tuhan, ternyata banyak hal yang terjadi di hidupku ini juga hal-hal yang tidak masuk akal. Mungkin Bapak Ibu hari-hari ini, atau malam hari ini, kita tuh ada di dalam pertengahan, Tuhan ini tidak masuk akal kondisiku. Aku harus gimana? Mari Bapak Ibu, kita mau lihat lebih dalam lagi. Apa yang dilakukan Gideon? Dan bagaimana Tuhan itu memberikan tanda yang ketiga. Jadi ini tanda yang ketiga Bapak Ibu. Kemudian Gideon mendekati, jadi musuh ya, turun ke gunung, dia mendekati. Ternyata prajuritnya Midian itu ketiduran, bermimpi. Ternyata rubuh semua kemah-kemah dari Midian itu dan diserahkan pada pedang Gideon. Dan ketika Gideon itu mendengar itu, kira-kira apa yang dilakukan? Dia kembali Bapak Ibu, dia kembali ke perkemahannya. Apa yang dikatakan kita mau baca sama-sama ayat ke-15. 2, 3. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah, ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian di dalam tanganmu. Apa yang dilakukan Gideon? Sujud menyembah Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, kita itu sudah diberikan tanda sama Tuhan. Kita masih gak mungkin Tuhan. Nanti Bu Emil,
Saya itu soalnya berhari-hari ini di apa? Dibayangi Gideon terus gitu ya, sampai lupa nama. Maaf ya Bu Emil, ini teman saya juga. Jadi pikirannya itu Gideon terus, sama bilang sama Bu Wewen, aduh ini kok kepikiran Gideon terus ya. Kalau kira-kira kita itu diberikan tanda sama Tuhan, kita itu malah bersyukur atau langsung nggak mungkin Tuhan. Nggak, hitung-hitungannya nggak masuk loh. Saya kemarin barusan ketemu teman yang kena pinjol, saya bantu, saya juga kenalin dia ke beberapa teman yang bisa membantu menangani. Dia pikir, waduh nggak mungkin ini. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu caranya, cuman saya kenalin aja dan dia diberikan satu solusi. Kadang kita menurut kita hitung-hitungan kita, wah nggak mungkin ini nggak bisa beres ini. Staf saya juga kena pinjol, kena judol juga. Saya sebagai yang atasannya juga bingung, ini orang sudah kerja 15 tahun. Gimana ini, anak istrinya bagaimana? Saya nggak cerita itu ya gitu ya. Kadang kita itu dihadapkan dengan masalah-masalah yang kadang kita merasa nggak mungkin gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan Gideon berikutnya? Nah ini, kalau tadi bangsa Midian 132.000, kira-kira bawa persenjataan lengkap enggak? Lengkap Bapak Ibu. Dan Gideon cuma bawa apa? Sangkakala, kendi, dan obor. Karena Gideon dengan percaya diri, dia menggerakkan pasukan. Dia mengatakan di ayat ke-20, demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Strateginya apa Bapak Ibu? Ketika trompet ya, sangkakala itu trompet gitu ya, dibunyikan. Kira-kira kalau musuh itu ditrompeti tengah malam itu kaget enggak? Kaget Bapak Ibu. Terus habis itu boyong tahu apa? Boyong itu kendi. Kendi dilempar, kendi di brok wabe. Kira-kira bunyinya gimana? Gemuruh kan? Dikira musuh itu dilawan dengan ribuan pasukan. Ternyata yang lawan cuma 300 orang. Dan mereka ternyata lari, terbirit-birit, dan mereka ada yang, saya baca beberapa sumber, itu mereka saling membunuh juga. Dan akhirnya mereka porak-poranda, singkat ceritanya seperti itu. Tetapi ada 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Seb, itu melarikan diri. Jadi ceritanya ini belum langsung menang ya Bapak Ibu, tapi Gideon tetap menjadi orang yang rendah hati loh. Di Hakim-Hakim 8, saya tinggal 2 slide aja untuk yang cerita ya. Kemudian akhirnya Gideon itu menangkap Oreb dan Seb dan dibunuhnya. Tetapi masih ada sisa 2 raja lagi, mereka kabur. Kalau saya jadi Gideon mungkin ya, wah pasukannya sudah habis, rajanya sudah selesai, mungkin saya tak istirahat dulu. Ternyata Gideon enggak loh, dia itu nyerang terus. Sampai akhirnya dia itu sampai di kota Sukot, dia itu minta, tolong aku kasih ono makan. Malah gak dikei makan Bapak Ibu. Kamu bunuhan dulu itu sisa raja nih, baru balik o sini. Singkat cerita, si Sebah dan Salmunah itu juga dibunuh oleh tangan Gideon. Pada akhirnya bangsa Israel terbebas dari bangsa Midian selama 40 tahun. Di ayat 28, dikatakan, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun. Dijajah 7 tahun, aman 40 tahun. Kira-kira anak cucunya Gideon sudah happy gitu ya. Cucu-cucunya lagi sudah happy. Tapi apa yang terjadi? Setelah 40 tahun ternyata bangsa Israel kembali lagi menyembah berhala. Saya nggak cerita karena itu cukup panjang juga. Jadi kembali lagi orang Israel itu kembali ke menyembah berhala lagi, Bapak Ibu. Siklusnya sama lagi ya. Habis dijajah, berdosa, ngalami pembebasan, berdosa lagi. Kira-kira itu ceritanya. Nah, saya mau kuis ini sekarang. Apa rahasia kemenangan Gideon melawan Midian? Ada yang bisa jawab? Saya mau minta tolong teman saya Pak Harli. Bisa berdiri Pak Harli. Pak Harli kan sudah baca kisahnya Gideon. Rahasia kemenangan Gideon apa Pak? Sujud dan
menyembah. Sujud menyembah 1. 3, Pak. Nah, ingat. 1 lagi aja. Satu lagi. Apa ya? Taat. 1 lagi, jadi kan kasih bocoran. Pak Arli apa? Percaya. Percaya. Oke, terima kasih Pak Arli. Saya ulang lagi ya. 32.000 jadi 10.000. Kemudian terakhir jadi 300. Kalau saya hitung kurangnya 99%. 1/450. Saya tunjukkan alatnya Gideon ya, supaya menang. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Bangsa Midian pakai senjata apa? Pedang, senjata, pokoknya senjata perang. Lah kok Gideon pakai senjata seperti ini loh Bapak Ibu? Apa sih maksudnya? Sangkakala adalah kita hari-hari ini. Apakah kita sudah berdoa, pujian dan penyembahan? Apakah hari-hari ini kita itu bangun pagi, kita langsung buka HP, mungkin baca kondisi kantor, kita langsung marah-marah, kita lupa berdoa dan bersyukur pada Tuhan? Kendi, kondisi kita hari-hari ini, apa kita menjadi pribadi yang mau rendah hati, bukan rendah diri ya Bapak Ibu. Saya pernah membahas, bedanya apa sih rendah hati sama rendah diri? Ibu mau jawab, bedanya rendah hati sama rendah diri apa? Iya. Ibu siapa namanya? Kalau rendah diri itu nggak pede, negatif. Kalau ya. Kalau rendah hati itu baik, positif, jadi nggak sombong, mau menerima, maksudnya ya mau menerima masukan, ya. Makasih. Jadi kendi itu melambangkan apa? Pribadi yang rendah hati, mau berserah. Kalau obor Bapak Ibu, terang Roh Kudus. Dan kita orang Katolik percaya namanya sakramen. Saya percaya penyertaan Roh Kudus itu ada. Tapi ketika saya baca sebuah buku Bapak Ibu, Roh Kudus itu bisa kita batasi loh. Roh Kudus, kamu cuman boleh untuk kehidupanku pelayanan, untuk pekerjaan jangan ya. Saya masih ya nggak sesuai. Roh Kudus, aku cuman mau untuk keluarga aja. Jadi Roh Kudus itu bisa kita batasi loh. Saya nggak mau cerita itu panjang juga. Itu ada buku yang nanti saya kasih kalau perlu linknya ya. Jadi rahasia kemenangan Gideon adalah hati yang taat dan percaya. Kemenangan datang dari Tuhan lewat ketaatan dan kesetiaan Gideon. Nanti ada yang ngikuti ketaatan Gideon berapa kali? Mulai dari tadi nyiapkan daging sama roti, disuruh ngerobokno mesbahe papane. Kira-kira kalau kita punya orang tua ya, punya kebiasaan, punya kebiasaan buruk, punya kelemahan, kita berani mau negur orang tua kita? Ya harus tahu waktunya ya gitu ya. Sekarang kalau saya ini sudah menikah gitu Bapak Ibu, saya itu masih sempetin setiap hari telepon papa mama saya. Kalau weekend Sabtu Minggu itu kalau saya libur itu saya ke rumah orang tua. Untuk apa? Untuk melayani, mendoakan, mendengarkan mereka. Kita mungkin yang hari-hari ini masih punya orang tua, kita bersyukur gitu ya. Atau mungkin kita yang sudah punya cucu. Nah, ya ini kuisnya berikutnya. Kalau kita tuh lihat Gideon, itu bisa memenangkan sebuah peperangan ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, peperangan kita itu bukan lawan musuh kayak Midian loh. Peperangan kita itu adalah pengambilan keputusan. Saya mau tes dulu. Tapi saya yakin kalau di sini komunitasnya komunitas doa ya sudah pasti bisa gitu ya. Yang pertama, perlu nggak sih tanya sama Tuhan, mau masak apa, mau makan apa? Perlu? Enggak perlu. Ada yang doa dulu kalau mau masak? Ada?
Bu Enda kalau mau masak doa dulu. Supaya apa? 1 bulan lalu tuh pembantu saya di rumah itu manasi makanan Bapak Ibu. Saya itu pulang rumah kaget, tahu, bau asap. Ternyata ketika manasi makanan itu tempatnya karetnya itu ikut dipanasi Bapak Ibu. Aduh, terus saya itu di rumah kan punya ruang doa. Pembantu saya itu bilang, "Nyo, untung patung Ibunda Maria sama Tuhan Yesus itu tak berseni tiap hari. Jadi aku diselamet no." Nah ini intermezzo aja ya. Jadi kita kalau masak, ya enggak perlu doa. Tapi kalau kita mendoakan keluarga kita, pembantu kita, rumah kita, ya enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau mau masak apa, makan apa ya, enggak usah gitu ya. Nah enggak ya, kelamaan keluarga kita. Nah ini, memilih tempat tinggal di rumah atau di apartemen, perlu doa? Oke, saya tes. Yang enggak perlu? Ada yang enggak perlu? Enggak perlu. Iya, kalau uangnya lebih, wah ini ada apartemen murah gitu ya. Kemarin saya ikut sebuah acara itu kalau ada apartemen yang harganya miring, terus bisa disewakan, apalagi yang deket kampus-kampus itu, ambil aja itu. Biaya sewa, lumayan itu imbal hasilnya gitu ya. Harus Bapak Ibu, tempat tinggal tuh harus kita tanya sama Tuhan juga. Apalagi kalau mau nikah gitu ya. Di sini mungkin ada yang mau nikah juga, atau mau pindah rumah. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya tuh sama istri tuh ada keinginan pindah tempat tinggal ya, kita doa terus. Berikutnya, memilih panggilan hidup, biara atau menikah, perlu doa? Atau gak perlu ya, saya ini ya, memang harusnya menikah gitu ya. Ada? Saya cerita aja ya, saya tuh pernah cerita, beberapa waktu dulu saya ikut tumpang kan 2003. Saya tahun 2006-2007 itu sempat goyah loh Bapak Ibu. Saya sempat ada panggilan untuk hidup membiara. Karena pada waktu itu saya melihat, aduh kok gini ya kondisi berkeluarga itu seperti ini ya. Saya lihat papa mama saya juga. Tapi kemudian tahun kedua, ketiga saya datang lagi di retret tumpang itu saya konfirmasi lagi. Suaranya berubah, nggak apa-apa, kamu jadi awam tapi berkati. Dan ternyata hari ini saya tuh boleh melayani Tuhan di dalam pewartaan dan tim doa juga. Itu Bapak Ibu. Nah ini, kalau mau hari Minggu, weekend gitu ya, misa atau hobi? Loh, perlu doa enggak? Kalau ke Bali atau ke Batu, enggak bisa misa. Ini mumpung pergi kok. Ada yang bolos kalau pas weekend sama keluarga di luar kota? Yakin? Tolong introspeksi ya. Besok saya mau pergi liburan sama keluarga, saya sudah tulis di itinerary. Minggu itu harus misa. Saya titik tempat, karena saya belum pernah ke negara itu, saya titik tempatkan harus misa. Saya bilang ke istri sama anak saya, kita harus misa hari Minggu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, pilihannya hobi atau misa, atau liburan sama keluarga atau misa. Coba introspeksi. Oke, supaya nggak ngantuk lagi. Memilih studi, pekerjaan, berkarya atau usaha sendiri, perlu doa? Yang perlu siapa? Perlu? Oh, yang nggak angkat tangan? Bingung. Saya kasih contoh lagi ya. Mau jalan ke mall, mall mana? TP, Tunjungan, Pakuwon Mall, perlu doa? Nggak perlu ya. Terus kalau pas cari parkir, nggak dapat, terus ngomel-ngomel, Tuhan kamu kok nyuruh aku ke Pakuwon Mall, nggak dapat parkir. Perlu doa enggak? Enggak perlu ya. Tapi kalau anak-anak kita sudah bingung ya kita doa dalam hati ya. Mungkin anaknya 2 atau 3. Pak mau ke TP, Pak mau ke Galaxy Mall ya doa gitu ya. Tapi saya mesti doa Bapak Ibu. Kalau mau ke mall itu saya doa dulu supaya dapat parkir. Mau pakai baju warna apa? Ada? Enggak perlu ya. Memilih pasangan, menikah, punya anak atau enggak? Perlu doa? Perlu. Oke. Semuanya hampir 90% sudah betul. Jadi saya kembali ke Gideon ya. 2 syarat awal proses discernmentnya Gideon.
saya mulai muncul kata discernment ya. Ada yang sudah tahu kata discernment? Itu sebetulnya dipopulerkan oleh Santo Ignatius. Itu di Perjanjian Baru ya. Bedanya apa sama Gideon? Kalau Gideon ini di Perjanjian Lama, jadi belum Pentakosta. Kalau Santo Ignatius itu sudah mengalami Pentakosta. Jadi Gideon masih minta tanda Bapak Ibu. Kalau Santo Ignatius menggerakkan batin, mengecek tanda-tanda batin. Seperti itu. Nah kalau kita ini sudah dibaptis, sudah mengalami Roh Kudus, ya kita harusnya mengalami kedewasaan rohani. Maka saya pakai kata discernment ya. 32.000 jadi 300. Dua syarat awal proses sebelum doa seperti Gideon, yaitu keputusannya harus berat. Bukan keputusan yang cuman remeh-remeh aja. Kalau anak kita mau kuliah, seperti anak saya mau sekolah, saya doakan sama istri saya. Atau cucu kita sudah punya cucu. Anaknya bingung, ini anaknya mau kuliah di mana? Didoakan Bapak Ibu. Saya mau ngajak Bapak Ibu, ketika kita berproses sama Tuhan bukan untuk diri kita sendiri loh. Kita berproses sama dengan orang sekitar kita juga, dengan pasangan, dengan keluarga. Terus yang kedua, syarat yang kedua yaitu kerendahan hati. Robohnya tiang Baal yang dipunyai papanya Gideon, itulah tradisi kuat buat Gideon. Tapi dia dengan rendah hati mau taat kepada Tuhan. Kenapa kok kita tuh harus taat? Nanti kita lihat. Ada 3 sikap awal proses discernmentnya Gideon. Yang pertama, Gideon tuh orangnya kan rendah diri tadi ya. Kecewa, minder, nggak bisa apa-apa. Dengan Gideon tuh ketika awalnya kecewa, dia tuh menjadi pribadi yang rendah hati. Ketika lihat campur tangan Tuhan. Gideon itu juga awalnya penuh keraguan Bapak Ibu. Bisa enggak dengan 300 orang ini? Dan dia punya keyakinan penuh setelah dengar dari pasukan musuh. Pedang Gideon yang akan merobohkan semua daerah itu. Terus yang terakhir, awalnya Gideon itu dengan ketakutan. Tapi dia menjadi pribadi yang berani ambil risiko. Saya mengutip dari Mother Teresa ya. God speaks in the silence of heart. Jadi seringkali mungkin kita dihadapkan sebuah keputusan penting, kita tuh dalam kondisi emosi Bapak Ibu. Kondisi kita tidak tenang, tidak tinggal dalam hadiratnya. Oleh karena itu, saya mau bagi ini yang terakhir, 5 langkah supaya kita tuh bisa berdoa seperti Gideon. Langkah yang pertama Bapak Ibu, tentukan hal pokok dalam discernment. Gideon ketika meminta tanda pada Tuhan. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan pengantaraanku, seperti yang kau firmankan itu di Hakim-Hakim 6 ayat 36. Jadi pokok discernmentnya apa? Doanya Gideon pertama, kalau memang Tuhan mau pakai aku untuk melawan bangsa Midian, tunjuk no tandai. Sama Bapak Ibu, ketika saya mau memilih istri saya, menjadi pasangan hidup saya, sebelum saya melamar, saya tanya loh sama Tuhan, apakah saya nggak ada pertengkaran dengan calon istri saya? Ya ada. Sampai saya tuh doa sama istri saya. Kalau memang kamu tuh Tuhan sediakan buat aku, tolong jaga hubungan kami ini. Kedua keluarga juga dipersatukan. Jadi jelas tandanya. Bapak Ibu harus tentukan dulu kok yang mau didoakan. Jadi ada 3. Pesertanya siapa yang mau ikut mendoakan? 1 orang, dengan istri, dengan suami, dengan teman kantor, dengan teman pelayanan, tentukan dulu. Kemudian cek kondisi rohani kita. Kalau kita tuh masih jatuh, hidup dalam dosa, ya jangan melakukan discernment dulu. Pergi ke kamar pengakuan kita, mengakukan kita bertobat, baru kita tentukan. Seperti Gideon. Gideon kan orangnya sederhana, dia itu jujur, orangnya juga terbuka terhadap Tuhan. Dan yang terakhir, harus ada periode waktunya Bapak Ibu. Ada 3 Bapak Ibu, pesertanya siapa aja, kondisi rohani kita. Yang ketiga, ada waktunya. Seringkali kita itu berdoa sama Tuhan, Tuhan aku butuh kepastian, tapi nggak ada waktunya. Ketika saya menentukan sekolah anak saya
saya doa sama istri saya, Tuhan, kita tuh ada waktu sekian bulan, harus menentukan waktu. Seakan-akan kita ini nyuruh-nyuruh Tuhan, enggak loh. Kita minta tanda sama Tuhan itu bukan tandai kita itu nyuruh-nyuruh Tuhan, tapi kita itu jelas. Kita minta sama Tuhan bukan kita nggak percaya. Kita mau berdoa supaya Tuhan tunjukkan tandanya apa. Nah, tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Pribadi harus berani dan sadar bahwa setiap pilihan mengandung resiko. Seringkali kita ketika ada pilihan A atau B, kita bilang sama Tuhan, Tuhan yang paling enak itu A. B ini berbahaya. Percuma Bapak Ibu, enggak perlu disermen. Seperti Gideon, maju perang apa enggak? Gideon tahu resikonya, tapi ketika dia memutuskan untuk menyerang, dia yakin, dia tahu bahwa Tuhan itu beserta Gideon. Jadi Bapak Ibu seringkali mungkin kita ketika dihadapkan pilihan itu kita enggak siap, kita enggak mau ambil resiko. Jadi yang pertama kita tuh harus tahu bahwa ada resiko. Dan tidak berat sebelah atau ambisi pribadi. Oke, saya cerita ya supaya lebih jelas. Jadi tahun 2008, ketika saya cerita ya, kondisi ekonomi keluarga saya itu serba pas-pasan, sehingga pada waktu itu saya ingat jelas saya harus bayar uang sekolah, waktu itu papa mama saya harus bayar uang kuliah ya, dan ternyata tidak cukup dananya. Dan saat itu saya sudah hampir pamit sama teman-teman kuliah saya. Kemudian tuh saya berseru sama Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan, aku ini sudah berkomunitas tuh, sejak 2004 sampai 2008, sudah 4 tahun. Kira-kira kalau sudah 4 tahun, kok Tuhan kamu tuh kok berikan aku nih harus dihadapkan dengan pilihan ini. Kemudian berselang waktu, singkat cerita, saya itu punya teman kuliah Bapak Ibu. Dia tuh cewek, ya kalau saya tinggi 2 meter gini ya, teman saya tuh kira-kira sebahu saya gitu ya. Ton, kamu bisa enggak bantu ya aku gambar punya developer. Soalnya developer itu ya tahu ya, mesti orangnya kan sudah cukup usia lah. Jadi dia itu minta dibarengi saya yang besar, yang paling besar sekuliah itu ketemu developernya ceritanya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, sejak semester 2 itu saya sudah mulai gambar rumah. Lah kok ya puji Tuhannya, saya itu punya teman komunitas juga, dia itu kontraktor kolam renang. Mungkin ada yang tahu pasti. Dia selalu aktivis juga. Tiba-tiba dia itu dapat proyek-proyek rumah mewah. Biasanya dia itu gambar rumahnya orang itu kalau kolam renang itu cuman digambar skate. Tapi karena ini rumah mewah harus dibikin 3D. Lah, waktu semester 2 itu kan saya sudah bisa bikin 3D. Jadi setiap bulan itu saya dapat gambar 3D. Ini saya cerita ini merinding ya. Ketika saya tuh berseru sama Tuhan, Tuhan aku nih harus bayar uang kuliah loh. Bayar kuliah pakai apa? Satu demi satu, mulai dari developer sampai kontraktor kolam renang. Saya nggak pernah kepikiran kontraktor kolam renang itu perlu gambar 3D Bapak Ibu. Saya dipesan setiap bulan itu hampir 2 bulan saya gambar itu sudah bisa bayar uang kuliah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang luar biasanya, saya itu punya teman SMA. Jadi saya itu waktu SMA, saya itu senang organisasi. Jadi saya itu OSIS aktif gitu ya. Dan teman saya itu ada yang kuliah yang di Surabaya Barat. Kuliah bisnis ya. Dia itu mau bikin kedai es teh. Waktu itu belum ada Tongji gitu ya. Saya itu diajak untuk partneran. Partneran berapa? Cuman partneran 500.000 waktu itu. Akhirnya saya partneran bikin kedai es teh. Sampai saya punya 2 karyawan, 2 sepeda motor selama 3 tahun. Setiap bulan mungkin omsetnya sekarang ya enggak terlalu besar, tapi saat itu omset 1 bulan sudah bisa membayar uang kuliah saya, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya tahun 2011 saya lulus. Ternyata Tuhan enggak berhenti begitu saja, Bapak Ibu. Tahun 2014 saya itu berpikiran, kok saya cuma S1 ya. Saya ngajukan beasiswa Bapak Ibu. Di tempat saya jualan es teh, tahu ya kuliahnya di Surabaya Barat itu. Dan ternyata saya diterima. Mulai dari awal tahun 2008 sampai 2017, jadi kira-kira 11 tahun. Saya ngalami pergumulan yang luar biasa. Saya sempat marah sama Tuhan, saya sempat kecewa sama orang tua juga.
Akhirnya apa? Saya lari ke pelayanan. Waktu itu mama saya sempat bilang, kamu tuh, kan saya arsitek, jadi kalau pulang rumah itu bikin maket, terus kerja. Jadi kalau saya ke kampus itu pakai baju rapi-rapi gini. Sampai teman-teman saya kan mungkin anak-anaknya orang mampu gitu ya, mobilnya bagus. Antoni, kamu kok ke kuliah kok kayak pakai bajunya orang kantoran? Loh, iya nggak bisa, saya mesti ketemu klien. Jadi hari-hari kuliah saya mulai semester 2 sampai semester 8 itu saya pulang kuliah tuh kerja, Bapak Ibu. Bahkan sampai mama saya tuh bilang, kamu tuh sudah kerja kok ya sih pelayanan. Ada saksinya mama saya. Kamu nek sampai sakit gimana? Betulan Bapak Ibu. Memang kalau orang tua sudah ngomong itu harus diperhatikan ya. Saya tiba-tiba mual-mual Bapak Ibu. Tahu kenapa? Selama 3 tahun saya enggak olahraga. Saya mual-mual ternyata saya di scan itu fatty liver. Jadi sampai hari ini liver saya itu sebenarnya sudah agak cacat. Jadi karena pada waktu itu sudah kurang tidur, kerja supaya sampai ruang kuliah. Seperti itu. Jadi ada namanya waktu ketika kita harus mengambil keputusan. Langkah yang kedua, kita harus bertekun dalam doa dan firman. Sepertinya mudah ya Bapak Ibu, tapi kita lihat Gideon. Di bab 6 ayat 22, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka, tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah merenungkan, apakah kita tahu janji-janjinya Tuhan? Di Yohanes 14:16, kita juga punya penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu apa? Roh Kudus. Sudahkah Bapak Ibu hari-hari ini kita tuh mengaktifkan Roh Kudus di hati kita? Atau Roh Kudus saya mau berbuat dosa? Saya ini ya dosanya ini aja. Sampai suatu kali saya ikut retret di Tumpang ya, 7 dosa pokok. Mengatasi kelemahan sekarang namanya. Saya itu tanya sama Romo Hiro waktu itu, Romo, saya itu sudah 4 hari 3 malam ikut retret ini. Saya sudah tahu loh Romo caranya supaya nggak marah, supaya nggak hawa nafsu, supaya nggak gelojo, supaya nggak rakus. Bisa nggak Romo? Tahu jawabannya apa Bapak Ibu? Bisa. Tapi harus masuk 2 kali 1. Loh kok ketawa? Kita yang masih menyentuh tanah ini ya, kita tuh masih punya kelemahan loh. Tapi seringkali kita menutup diri kita. Terus nanti Roh Kudus, aku lagi mau berbuat dosa ini. Mungkin di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan. Kita membatasi kerja Roh Kudus. Oleh karena itu saya mau buka katekismus Gereja Katolik ya. Kenapa kok Gideon itu harus buka firman Tuhan gitu ya. Di KGK 162 dikatakan, kita mau baca sama-sama aja. 2, 3, iman adalah untuk hidup, berkembang, dan bertahan sampai akhir, iman harus diberi makan oleh, ia harus mohon kepada Tuhan supaya diperkuat, ia harus bekerja melalui kasih. Jadi mulai hari ini, besok mulai baca dan merenungkan firman Tuhan ya. Nah, bagaimana kalau kita tuh nggak bertekun dalam doa? Nah, kembali ke gambar tadi yang GPS tadi ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau terjadi ini, paketnya habis, baterainya habis, nggak ada sinyal, bisa pakai GPS-nya? Sama, kalau kita tuh sudah kering dalam doa, dalam mau baca firman-Nya susah, mau dengarkan renungan aja di YouTube mungkin, atau renungan di Daily Fresh Juice atau apapun, kita nggak mau, wis pokoknya repot kerjaan kita. Bisa nggak dapat sinyal? Bisa nggak dengar suaranya Tuhan? Langkah yang ketiga, mencari informasi yang memadai. Nah, sama seperti Gideon. Di bab 7 dikatakan, dia mendengarkan pasukan musuh loh. Aku bermimpi, tampak sekeliling roti jelai terguling masuk ke dalam perkampungan orang Midian. Setelah itu habis perkemahan itu. Yang bilang siapa Bapak Ibu?
Tentaranya siapa? Tentara Midian. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ke dalam tangannya. Jadi, kita harus mencari informasi, Bapak Ibu, seperti Gideon. Maksudnya informasi itu seperti apa? Kita harus cek pro kontranya. Kita punya mentor, mungkin mentor rohani atau senior kita yang sudah pernah mengalami. Saya kesaksian aja. Jadi kemarin, saya sama istri itu sedang memilih sekolah untuk anak saya yang SD. Saya ini dari sekolah yang murni Katolik. Ada fotonya ya, sekolah mana. Saya lulusan Santa Clara gitu ya. Istri saya lulusan dari Petra, tapi bukan antara Katolik atau Kristen. Tapi kan sekarang berkembang, ada sekolah nasional plus. Mungkin banyak kita atau mungkin sudah punya cucu juga bingung gitu ya. Sekolah yang full Katolik atau yang nasional plus. Saya tuh bersikeras sama waktu awal ya. Pokoknya harus sekolah Katolik gitu. Terus saya doa sama istri. Saya tuh ngomong sama istri saya, wes kita doa aja dengan sekian waktu. Tiba-tiba muncul beberapa tanda, Bapak Ibu. Tanda yang pertama, ternyata di sekolah yang nasional plus, ini sama-sama di timur gitu ya, mungkin kalau tahu logonya mungkin sudah tahu. Ternyata di sekolah tersebut juga memiliki pendidikan agama yang bagus. Kok bisa tahu? Saya telepon teman saya yang dulu lulusan Santa Clara, anaknya sekolah di sana. Anakmu ya apa di sana? Waduh Ton, setiap minggu disuruh bikin renungan firman, suruh tanda tangan romo. Terus saya tuh waktu ke sekolahnya saya lihat ruangan agama Katoliknya. Waduh ya, lengkap lah, ada patung Bunda Marianya, Tuhan Yesusnya, ada buku-buku agamanya saya lihat. Saya dapat satu tanda. Nah anak saya itu bahasa Mandarin dan bahasa Inggrisnya itu selalu 100 Bapak Ibu. Dan kebetulan di sekolah yang full Katolik itu untuk Mandarin sama Inggrisnya mungkin agak kurang. Jadi saya mulai dapat tanda yang pertama. Yang kedua, saya itu pulang misa, saya itu telepon sama guru. Jadi saya itu berharap anak saya itu sekolah di Sindui, jadi saya juga alumni Sindui gitu ya. Istri saya juga sepakat. Oke, SMA-nya Sindui. Saya itu WA sama, kan tadi saya cerita, saya aktif di OSIS. Jadi guru-guru SMA itu ya kenal, ingat gitu ya. Kemarin ada reuni, saya juga panitia. Saya telepon sama guru. Bu, izin saya mau tanya, bisa nggak janjian ketemuan? Langsung ditelepon Bapak Ibu. Langsung telepon aja Antoni, saya telepon. Bu, saya ini bingung antara sekolah Santa Clara atau sekolah satunya ini. Oh, sekolah satunya ini juga banyak kok masuk Sinui. Waduh, dapat tanda yang kedua. Yang ketiga apa? Adiknya ini mau sekolah Bapak Ibu. Dan kalau beda sekolah, kira-kira susah nggak nganterkan? Susah. Dan saya sama istri itu kerja di pabrik ya, kerja bareng. Jadi kita kalau nganter ya harus sama-sama. Dapat tanda yang ketiga. Tanda yang keempat tuh, saya masih nggak jelas. Tuhan kasih ono tanda. Kira-kira 1 bulan yang lalu saya mengantar anak saya yang ke sekolah. Tiba-tiba saya ini melo ya, mau nangis itu. Aduh anak saya sudah mau umur 5 tahun. Saya itu nggak tahu, kok anak saya itu sudah main sepak bola. Terus saya itu berpikir, kalau beda sekolah, yang satu di sekolah A, satu sekolah B, saya kan nggak bisa nganterkan dia. Wes, akhirnya saya sama istri doa lagi sama Tuhan. Di waktu yang sudah sangat mepet, kita memutuskan untuk sekolah yang di Nasional Plus. Tapi ketika istri saya mau memberikan masukan-masukan, bagusan di sekolah yang Nasional Plus ini, saya bilang, kita harus netral. Mungkin kita yang sedang mau ngambil keputusan dengan pasangan, dengan anak, kita sudah memaksakan kehendak kita. Wes pokoknya percaya mama atau papa ini sudah lebih dulu. Wes enggak usah doa, ikut ono papa atau mama ini, sudah tahu. Pernah enggak Bapak Ibu, kita sebagai orang tua mungkin, mengajak anak kita tuh berdoa. Bapak Ibu, sebelum saya memutuskan ini, anak saya tuh 5 tahun, ada videonya. Saya minta dia setiap hari berdoa loh. Kita ada mesbah keluarga, kita doa syafaat setiap malam. Hari ini kita rosario, setiap hari kita rosario di dalam keluarga. Saya minta anak saya ini kan sudah senang doa.
Saya ajak untuk dia mendoakan sekolah SD-nya. Dan dia mau. Saya nggak bisa puterin. Tapi ada. Dan anak saya mau untuk mendoakan kebutuhan orang tuanya ini. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu kita tuh melibatkan mereka untuk berdoa bersama? Atau kita memaksakan kehendak kita? Mari kita renungkan. Yang keempat, langkah yang terakhir, jadikan Yesus sebagai sahabat kita. Seringkali ketika kita sudah dapat tanda, wes Tuhan, wes paling benar ini tandai. Apakah kita tanya sama Tuhan lagi? Kita konfirmasi? Gideon apa yang dilakukan? Segera sesudah Gideon mendengar mimpi dari orang Midian itu, dia berkata, sujudlah ia menyembah. Menyembah siapa Bapak Ibu? Menyembah Tuhan. Apakah kita tuh sama Yesus itu kayak orang yang jauh enggak? Ketika saya menyetir mobil setiap hari, saya tuh punya sebuah visual rohani bahwa Yesus ada di sebelah saya. Kalau kita mau berbuat dosa, atau kita masih hidup dalam dosa, apakah kita membayangkan ada sosok rohani, Roh Kudus, Yesus di sekitar? Pasti enggak. Kalau Yesus itu adalah sahabat kita, dia yang akan memberikan kita tanda. Apa yang bisa dilakukan? Saya kasih tips saja. Ketika saya sebenarnya mau cerita, ketika saya itu dulu sempat kerja ikut orang 3 tahun, akhirnya saya usaha sendiri. Saya setiap hari ekaristi harian Bapak Ibu. Di sana saya itu minta kekuatan sama Tuhan. Dan saya itu juga adorasi. Adorasi itu malam-malam biasanya di Puspita. Jadi ini bisa dilakukan, ini salah satu tips saja ya. Oke, waktunya sudah mepet. Yang terakhir, membaca tanda-tanda batin. Ketika Gideon tahu bahwa dia disuruh menyerang, dia menggunakan sangkakala, kendi, dan obor. Dia bilang sama pasukannya, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Dia tetap mengontrol loh. Pasukan mana sih supaya sama-sama. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala itu. Jadi kalau kita itu sudah memutuskan untuk berdoa bersama pasangan, dengan anak, dengan orang tua, kalau kita sudah bertanda, kita mau cek sama-sama. Kalau itu berdasarkan dari Tuhan, Bapak Ibu, biasanya itu ada ketenangan, kedamaian, penghiburan. Kalau itu bukan dari Tuhan, ada kekhawatiran. Tapi Gideon dengan keyakinannya, dia yakin bahwa ini Tuhan yang sudah beracara. Di Galatia 5, 22, 23 dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, selama perjalanan saya dari tahun 2004 saya mengenal Roh Kudus sampai hari ini. Ketika kita memutuskan untuk melakukan discernment atau kita minta tanda sama Tuhan, Tuhan nggak pernah ngasih keputusan, tapi pertimbangan Bapak Ibu. Karena setiap risiko itu harus kita ambil. Tapi seringkali ketika kita tahu risikonya nggak enak, kita nggak mau ngambil itu. Kita maksa pasangan kita maksa anak kita juga untuk ngikuti apa yang kita mau. Mungkin tim pujian bisa maju. Saya mau kesaksian terakhir Bapak Ibu untuk merangkai semua langkah-langkah dari pertama sampai yang kelima. Jadi ketika saya dihadapkan sebuah keputusan Bapak Ibu tahun 2016, waktu itu ayah saya itu PSA-nya itu 14 ya. Normalnya 4 Bapak Ibu. Di Surabaya itu di Rumah Sakit Dharma waktu itu. Seorang prof itu harus langsung dioperasi karena ini kemungkinan kanker. Apakah itu keputusan berat? Berat loh Bapak Ibu. Satu biaya. Kedua risiko juga. Apakah saya sebagai anak diem aja? Saya juga diskusi sama mama sama papa saya. Apalagi papa saya ketika divonis itu juga bingung gitu ya. Saya berseru sama Tuhan. Tuhan, ini sebaiknya bagaimana? Apakah langsung dioperasi? Jadi PSA ayah saya itu naik terus Bapak Ibu. 14, awalnya 11 ya, 12, 14, tambah besar. Jadi kira-kira
kira-kira ini prostatnya itu tambah besar. Terus kemudian om saya tiba-tiba karena mama saya itu dekat sama om saya, kakaknya mama saya, itu ternyata berhasil di Penang tanpa operasi. Waktu itu kita masih ragu kalau bawa papa saya ke Penang itu biayanya bagaimana. Apalagi kondisi tahun 2016 itu tadi saya ceritakan, saya juga baru mulai kerja, mulai mengumpulkan, kemudian waktu itu papa mama saya juga penghasilan juga pas-pasan juga secara ekonomi. Saya masih bingung minta tanda sama Tuhan. Tanda yang ketiga Bapak Ibu. Papa saya itu waktu itu aktif di sebuah agensi di properti. Jadi waktu itu ada pameran di Malaysia. Waktu itu para agen itu diundang ke sana. Awalnya papa saya itu ragu untuk berobat ke luar negeri karena khawatir nanti di sana harus operasi langsung dan seterusnya. Akhirnya karena ada pameran itu dan kebetulan ayah saya itu kan juga teman-teman di properti waktu itu banyak. Ayo wis berangkat. Dengan 3 tanda itu Bapak Ibu. Akhirnya kita berangkat bersama. Saya, mama saya dan papa saya. Tahun 2016. Ini saya berangkat. Kemudian hari pertama kita cek. Ternyata papa saya langsung divonis kanker stadium 1. Begitu kagetnya Bapak Ibu, ternyata PSA yang sudah 14 itu dianggap kanker. Saya begitu kaget Bapak Ibu, waduh. Habis itu besoknya kita disuruh biopsi langsung untuk dicek. Ini kankernya ganas apa enggak? Ya nggak ada pilihan. Kita sudah di sana, kita langsung tindakan biopsi. Dan saya tadi lupa cerita, papa saya dan keluarga saya itu tidak ada asuransi. Karena ya mungkin orang lama gitu ya nggak terlalu terbuka terhadap asuransi. Mungkin kalau yang di angkatan saya itu sudah ada asuransi. Jadi kita berangkat itu tanpa asuransi. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, singkat cerita ayah saya setelah dapat hasil biopsinya itu ternyata kankernya itu tidak ganas. Tapi tetap kanker Bapak Ibu. Jadi kita harus pulang karena 3 bulan lagi kita harus kontrol lagi. Cuman minum obat aja. Jadi obatnya yang di Indonesia itu sama, tapi volumenya aja yang dinaik turunkan. Sama yang terjadi yang di saya juga, sudah sembuh waktu itu, tanpa operasi ya. Habis itu kita kembali lagi 3 bulan, setiap 3 bulan saya kembali terus sama ayah saya. Dan saya bersyukur saya melihat pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Ternyata malah di sana itu papa saya juga mengajak saya juga ke misa setiap hari, yang dulunya saya belum pernah lihat papa mama saya itu misa harian. Malah di sana itu papa saya itu menjadi lebih dekat sama Tuhan. Tidak berhenti di kanker Bapak Ibu. Berapa lama kemudian ketika papa saya ke sana cek HNP, ternyata HNP nomor 567 itu yang ke-6 itu sudah penyet. Jadi waduh, jadi ke sana itu mesti pakai kursi roda. Kembali lagi, ternyata jawaban Tuhan benar. Di Penang itu kan enggak gampang-gampang operasi. Disuruh apa Bapak? Disuruh berenang. Ini, cuman disuruh pakai pelampung aja. Jadi sampai hari ini Bapak Ibu, papa saya yang hari ini juga hadir. Tidak operasi, baik itu kanker maupun HNP-nya. Kalau mungkin di awal kita enggak tanya sama Tuhan, kita operasi di Indonesia, mungkin bisa berbeda lagi hasilnya. Tapi ketika saya melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan, baik saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai orang tua, Tuhan pasti beracara, bekerja. Setiap keputusan pasti mengandung risiko Bapak Ibu. Karena pilihan ada di tangan kita. Tuhan tidak pernah lo ngomong, Antoni kamu pergi ke Penang enggak? Antoni anakmu sekolah di sana enggak? Antoni kamu jangan putus kuliah, kamu kerja enggak. Tapi ada pertimbangan, ada tanda-tanda batin supaya kita tuh semakin yakin seperti Gideon. Bayangkan Bapak Ibu, 132.000 lawan 300 loh. Itu ketika saya merenungkan firman ini banyak Tuhan beracara. Tapi Tuhan mengingatkan 3 kesaksian ini Bapak Ibu yang mau saya bagi. Hal-hal yang tidak mungkin loh Bapak Ibu.
Terakhir, kalau Bapak Ibu pulang dari sini, memutuskan untuk berdoa seperti Gideon, saya sudah mengecek buahnya Bapak Ibu. Kalau memang keputusan yang kita ambil bersama dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, itu berdasarkan dari Tuhan, kita boleh cek buahnya. Di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Jadi kalau kita itu hidup di dalam Tuhan, kita itu mengenal Tuhan, Yesus sebagai sahabat kita, ada buah ketaatan dan kesetiaan. Dan yang terakhir, kalau kita terus dalam mengambil keputusan, kita tuh mengandalkan Tuhan, kita tuh pasti berbuah banyak dan jadi berkat. Kita boleh cek tadi ya, orang yang rendah diri itu apa? Sering jadi batu sandungan enggak? Mungkin di sekitar kita, di teman pelayanan kita, atau kita sendiri mungkin. Kita sering kali rendah diri mungkin. Atau kita yang merasa, oh kita sudah hebat, kita punya kesombongan. Kalau Gideon bukan menjadi orang yang sederhana, mungkin belum tentu dipakai Tuhan. Tapi dia adalah seorang yang sederhana, rendah hati, dia mau terbuka, akhirnya dia dipakai sama Tuhan. Oleh karena itu di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Kita boleh cek kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Apakah setiap keputusan kita yang kita ambil di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam mengambil pelayanan kita hari-hari ini, apakah kita berbuah atau malah kita menjadi batu sandungan? Kalau itu berasal dari Tuhan, pasti Tuhan akan terus menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu, firman hari ini sudah selesai. Kita mau sama-sama tenangkan hati kita sejenak. Kita mau atur duduk kita mau datang kepada Tuhan. Karena dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona di dalam hidup kita. Dia memberi kita damai dan kesempatan baru, karena dia di setiap musim kehidupan kita, waktu kita kuat, waktu kita lemah, tetap Yesus yang sungguh mempesona dalam hati kita. Mari Bapak Ibu, saat ini kita mau naikkan satu lagu ini, karena ada satu kuasa yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Kita mau katakan dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku cinta. Kita sekali lagi mau undang Bapak Ibu berdiri. Kita mau katakan sekali lagi, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan,
sekali lagi, sekali Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapan tak bernilai, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, sekali lagi kita mau katakan sekali Yesus selamanya, Yesus. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita mau tenangkan hati kita sejenak saat ini. Kita mau undang Allah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami boleh belajar Tuhan, lewat kisah dari anak-Mu Gideon Tuhan. Bukan satu kebetulan Tuhan kami boleh hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan setiap hari kami harus mengambil sebuah keputusan. Ampuni kami Tuhan bila hari-hari ini kami mengandalkan kekuatan dan logika kami Tuhan. Kami kurang bersandar kepadamu. Kami seringkali memaksakan kondisi kami memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk seperti Gideon. Di tengah ketidakpastian, di tengah kekecewaan, di tengah keraguan Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau yang sungguh menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kiranya saat ini Tuhan, jika mulai malam hari ini kami mau melibatkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam pelayanan kami. Saat ini Tuhan, Engkau kirim Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus sudah ada di dalam diri kami, tapi seringkali Tuhan kami sering membatasi Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila kami harus melangkah, kami mungkin hari-hari ini harus mengambil keputusan, tapi kami takut akan setiap resiko yang harus kami ambil. Kirim Roh Kudus-Mu yang boleh menjadi membimbing kami Tuhan. Beri kami keberanian, kekuatan seperti Gideon Tuhan, supaya kami yakin bahwa setiap keputusan ketika kami menjadikan Engkau sebagai sahabat kami Tuhan, kami tidak jauh daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, karena dosa kami seringkali merasa jauh daripada-Mu. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami masih hidup jatuh dalam dosa, kami masih hidup di dalam kelemahan kami. Mampukan kami Tuhan, ajar setiap kami Tuhan, biar kami seperti Gideon, yang mau rendah hati, mau belajar Tuhan, untuk mendengarkan tanda-tanda yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan saat ini, beracara pada kami Tuhan, mulai malam hari ini di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sekali Yesus, selamanya Yesus di dalam hidup kami. Karena harapan kami tidak akan hilang. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. selamanya Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta selamanya.
Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap pesan-pesan yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami terus berelasi dengan Engkau di dalam doa Tuhan, kami tetap taat menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Kami tetap setia sekalipun pergumulan hidup kami berat. Engkau selalu ada, hadir bersama kami, menyertai kami dan menolong kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kehadiran dari Bapak Antoni bisa menjadi berkat. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan dan pelayanannya. Biar dia boleh terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Setiap di mana melangkah Tuhan, ada kuasa kasih-Mu yang akan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu.